15 abad yang lalu Nabi sudah memberikan perumpamaan. Hei orang beriman, perumpamaan kalian bagaikan tubuh yang satu. Kalau salah satu bagian tubuh sakit, seluruh anggota tubuh akan ikut menjerit. Mestinya kita begitu. Kalau ada orang Islam yang miskin, yang melarat, yang kelaparan, maka orang Islam yang berkemampuan wajib turun bantu mereka, selamatkan mereka dari kemiskinannya. Itu yang disebut persaudaraan Islam. Betul? Jadi jangan teriak Islam bersaudara, Islam bersatu, tapi ada umat Islam yang miskin, yang kelaparan, dia biarkan. Bohong kau ngerti persatuan. Kita tahu dimanapun umat Islam hidup, di negeri manapun mereka berada, selalu mereka berharap supaya negeri mereka menjadi negeri yang berkah. Betul? Betul? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah memberikan kiat kepada kita bagaimana caranya suatu negeri itu makmur, berkah, dirahmati Allah. Saudara, Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Luar biasa pesan ini, Bu. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, lau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, penduduk daerah-daerah, penduduk perkampungan-perkampungan, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Para ulama mendefinisikan yang dimaksud dengan takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Simple, takwa itu simple. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang stop, jangan kita kerjakan. Jadi Allah nyatakan, andai kata penduduk negeri-negeri, daerah-daerah, perkampungan-perkampungan, mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, apa Allah punya janji? Allah nyatakan la fatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka atas penduduk negeri tersebut, penduduk daerah-daerah tersebut, penduduk perkampungan-perkampungan tersebut, la fatahna alaihim, akan kami buka. Apa yang akan dibuka? Barakat, aneka ragam keberkahan. Makanya disuruh dipakai jamak, bukan barakah tapi barokah. Barokah, aneka ragam keberkahan akan kami buka. Keberkahan yang mana? Minas sama'i wal ard, keberkahan yang kami turunkan dari langit dan yang kami keluarkan dari bumi. Masya Allah. Bu, ini janji siapa? Janji siapa? Percaya dengan janji Allah? Semua jamaah percaya dengan janji Allah? Yakin dengan janji Allah? Beriman dengan janji Allah? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar janjinya? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Ini Allah yang janji. Kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah buka semua pintu keberkahan. Kalau penduduk satu negeri beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan berkahi.
berkah tanahnya, berkah lautnya, berkah udaranya, berkah pertaniannya, berkah perkebunannya, berkah pasarnya, berkah harganya, berkah kesehatannya, berkah keamanannya, berkah politiknya, berkah negerinya, berkah di semua sektor kehidupan. Ini janji Allah, saudara. Jadi kalau masyarakat Lampung Utara ingin berkah, kuncinya beriman dan bertakwa kepada Allah. Ulamanya beriman dan bertakwa, umaroknya beriman dan bertakwa, warga masyarakatnya beriman dan bertakwa, tentara dan polisinya beriman dan bertakwa. Semua beriman dan bertakwa. Janji Allah maha benar dan pasti akan terwujud. Sudah, Masya Allah, saudara. Jadi syaratnya kalau Lampung Utara mau berkah, syaratnya apa? Iman dan ini berlaku buat daerah, buat negara, berlaku. Negara Republik Indonesia yang kita cintai, saudara, kalau ingin menjadi negara yang berkah, menjadi baldatun thayyibah, saudara, kuncinya ya beriman bertakwa. Mulai dari para ulamanya seluruh Indonesia, mulai daripada umaroknya dari pusat sampai ke daerah. Kalau semua beriman bertakwa kepada Allah, niscaya negara Indonesia pasti berkah. Ya, tapi kalau punya presiden ngebohong melulu, bagaimana mau berkah? 10 tahun dibohongin melulu. Betul? Kesian presiden yang sekarang. Kenapa kesian? 10 tahun presiden yang dulu ngotorin piringnya banyak bener. Presiden yang baru disuruh nyuci piring. Kesian. Kesian gak, Bu? Ayo jujur, kesian gak? Yang korupsi siapa? Yang ngebersihin siapa? Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Ya, tapi kita doain mudah-mudahan Bapak dan kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengatasi semua problem yang terjadi di negeri kita, untuk bisa membersihkan masalah-masalah yang ditinggalkan oleh si pendusta. Tahu gak? Paham? Kenal? Tahu namanya? Jangan disebut. Ibu nyebut jangan. Tapi yang ibu sebut bener sih. Ya Allah. Bu, mau Indonesia berkah? Mau Indonesia makmur? Setuju kalau para ulamanya beriman dan bertakwa? Setuju kalau umaroknya beriman dan bertakwa? Setuju kalau tentara dan polisinya bertakwa? Setuju kalau rakyatnya semua beriman dan bertakwa? Betul. Kalau itu kita lakukan, negeri ini pasti berkah, ya ikhwan. Pak, bapak-bapak suaranya pelan. Bu, ibu-ibu, kencang banget suaranya. Bu, wah serem udah. Bu, tahu negara Arab, Bu? Tahu? Negara Arab yang namanya Saudi Arabia, Emirat, Qatar, itu cuman punya minyak bumi. Punya minyak bumi, negerinya kaya raya. Rakyatnya nggak ada yang miskin. Semua punya rumah, punya mobil. Semua makan enak setiap hari. Orang gaji tinggi, makmur. Padahal cuman punya minyak bumi. Indonesia punya minyak bumi dan minyak langit. Bu, kok ketawa saya bilang minyak langit? Loh, saya bener. Saya tanya, ada yang namanya sawit gak? Di Sumatera banyak gak? Minyak bukan? Itu minyaknya dari bumi apa dari atas? Dari atas, makanya saya sebut minyak langit. Kalau negara Arab cuma punya minyak bumi begitu kaya,
Kenapa Indonesia yang punya minyak bumi, punya minyak langit, ditambah ada emas, nikel, batu bara, dan lain sebagainya, kok bangkrut? Ayo, gara-gara apa? Gara-gara apa? Korupsi. Korupsi. Iya tuh, korupsi salah satu sebab. Gara-gara tidak beriman dan bertakwa. Orang kalau beriman bertakwa gak bakal dia korupsi, betul? Orang kalau beriman dan bertakwa gak bakal dia berdusta, betul? Orang kalau beriman dan bertakwa gak bakal saudara jadi pejabat main judi, gak ada, betul? Orang kalau beriman dan bertakwa, anak-anak muda, ibu-ibu gak ada yang ikut-ikutan judi online. Ayo Bu, ngaku Bu. Ya mudah-mudahan ibu enggak, tapi kalau anak-anak ibu sering main game, hati-hati tuh. Sebab judi online masuknya lewat game, betul. Nah jadi karena kita tidak beriman dan tidak bertakwa, akhirnya negeri ini tidak berkah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu. Dulu zaman Pak Harto korupsi ada, cuman korupsinya di kolong meja. Bu, korupsinya di mana? Di kolong meja. Kenapa? Malu. Korupsi tapi masih ada rasa malu. Begitu reformasi tahun 98, korupsinya naik di atas meja. Korupsinya naik di atas meja. Begitu zaman presiden yang kemarin, korupsinya memeja-mejanya dibawa lari. Astagfirullahaladzim. Paham gak? Siapa sih itu? Jangan sebut nama, gak boleh. Bu, gak boleh sebut nama Bu. Tapi yang ibu sebut benar. Nah makanya sekarang saya mau tanya nih, korupsi biarkan atau lawan? Korupsi biarkan atau lawan? Siap berjuang, siap basmi korupsi, siap berantas korupsi, siap beriman dan bertakwa, siap bangun Indonesia yang berkah. Takbir, sallu ala nabi. Nah jadi simple, mau berkah, iman dan takwa, itu aja kita tingkatin. Tapi itu yang beriman bertakwa bukan umaro aja, ulama juga mesti beriman bertakwa. Karena ada satu hadis menyebutkan sinfan minan nas, insoluha soluhan nas, wa in fasada fasadan nas. Ada dua golongan manusia, kalau kedua golongan ini baik, masyarakat baik. Tapi dua golongan ini rusak, masyarakat ikut rusak. Apa itu dua golongan? Al ulama wal umaro. Jadi kalau mau maju, ulamanya benar, umaroknya juga benar. Ulamanya benar, umaroknya tidak benar, berat. Atau sebaliknya, umaroknya benar, ulamanya yang nggak benar juga berat. Apalagi kalau dua-duanya nggak benar. Pusing. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak Bu? Jadi semuanya mesti benar. Ulamanya bertakwa, umaroknya bertakwa, rakyatnya bertakwa. Insya Allah negeri kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ahibail kiram, ada syarat yang kedua. Syarat pertama iman takwa. Ada syarat kedua, syarat lanjutannya. Iman takwanya itu Bu, nggak boleh hanya secara personil pribadi, tapi harus ada juga kepedulian sosialnya. Dia peduli dengan orang di sekitarnya. Itu dalam Islam yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Ada apa dengan amar ma'ruf nahi munkar? Walaupun kita nih semua nih yang ngaji orang baik, ini yang hadir di sini kiai umaro semuanya orang baik.
Tapi kalau yang di luar sana ada yang tidak baik, berbuat maksiat, kita diam, itu juga menjadi perusak keberkahan. Bahkan itu bisa mengundang murka Allah. Bu, maka itu kesolehannya bukan hanya kesolehan individual, tapi juga mesti ada kesolehan sosial. Secara individu kita soleh, secara sosial kita harus ajak orang lain juga untuk menjadi soleh. Kalau ini kita lakukan, kita menjadi umat yang terbaik. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam ayat yang lain, qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin, engkau sekalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah, umat manusia. Lalu kenapa kita bisa menjadi umat yang terbaik? Allah menyatakan ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian sekalian menyerukan kema'rufan. Wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian sekalian mencegah kemunkaran. Wa tu'minuna billah, dan karena kalian sekalian selalu beriman kepada Allah. Jadi jangan mimpi kita menjadi umat yang terbaik. Saudara, jangankan terbaik, jangan mimpi menjadi umat yang baik, apalagi terbaik kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang saya maksud, harus ada kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu kepedulian. Kepedulian kepada sesama saudara muslim, bahkan kepedulian antar umat manusia. Insya Allah, insya Allah. Bu, kita tahu firman Allah dalam Al-Quran. Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Betul? Betul. Terus Nabi ngasih tahu juga, saudara, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim. Makanya kita nih walaupun berbeda partai, berbeda organisasi, berbeda suku, berbeda bahasa, saudara, selama kita beriman kepada Allah, kita semua bersaudara. Nggak boleh dan jangan mau kita dikotak-kotakan. Betul? Siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Terus kita bertanya, lalu bagaimana sih persaudaraan Islam ini? Nabi sudah memberikan perumpamaan sejak 1400 tahun yang lalu, saudara. Apa kata beliau? Kata beliau, matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza staka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Apa kata Nabi, Bu? Kata Nabi, matsalul mu'minin, perumpamaannya orang-orang yang beriman, fi tawadihim wa ta'atufihim, saudara, yaitu perumpamaan mereka dalam cinta kasih sesama mereka, pergaulan sama mereka, hubungan di antara mereka, kamatsalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu. Bagaikan badan yang satu, tubuh yang satu, jasmani yang satu. Bagaimana tubuh yang satu itu? Kata Nabi, idastaka minhu udwun. Kalau salah satu anggota tubuh ngeluh karena ada satu penderitaan, saudara, yang terjadi, tada'alahu sairul jasad, maka seluruh jasad akan ikut menjerit, akan ikut prihatin, peduli. Sampai-sampai bisahari wal huma, sampai-sampai seluruh badan saudara tidak bisa tidur akibat meriang gara-gara anggota tubuh yang sakit. Kira-kira jelas gak, Bu? Saya mau tanya, kalau ibu ada bisul di tangan, orang Lampung bilang apa? Bisul juga. Ada bisul. Mesunu.
Bisa juga Habib bahasa Lampung. Bu, bu, kalau ada bisul di tangan, udah bengkak, gede, warnanya biru merah, senut, senut. Saya tanya sakit gak? Sakit gak? Biasanya kalau bisul udah model begitu tuh, badan meriang gak? Kalau badan meriang, pala pusing gak? Kalau udah badan meriang, pala pusing, mata bisa gak tidur nyenyak? Padahal yang sakit apa? Yang sakit tangan. Yang sakit tangan, tapi seluruh badan ikut menjerit, pala ikut pusing, badan ikut meriang, mata nggak bisa tidur. Kenapa? Karena badan kita bersatu. Itu perumpamaan dari Nabi. Ini perumpamaan yang luar biasa. 15 abad yang lalu Nabi sudah memberikan perumpamaan. Hei orang beriman, perumpamaan kalian bagaikan tubuh yang satu. Kalau salah satu bagian tubuh sakit, seluruh anggota tubuh akan ikut menjerit. Mestinya kita begitu. Kita berikan praktek di lapangan. Pak, belum tidur kan? Alhamdulillah, Bu. Lanjut. Kalau ada orang Islam yang miskin, yang melarat, yang kelaparan, maka orang Islam yang berkemampuan wajib turun bantu mereka, selamatkan mereka dari kemiskinannya. Itu yang disebut persaudaraan Islam. Betul? Jadi jangan teriak Islam bersaudara, Islam bersatu, tapi ada umat Islam yang miskin, yang kelaparan, dia biarkan. Bohong kau ngerti persatuan. Kalau kita bicara persatuan Islam, ya kalau ada orang Islam yang miskin, melarat, kelaparan, turun, bantu. Dia bagian tubuh kita. Sakit dia harus jadi sakit kita, lapar dia harus jadi lapar kita, penderitaan dia harus jadi penderitaan kita. Turun, bantu, saudara, selamatkan dari kelaparannya. Itu baru namanya persaudaraan Islam. Kedua, kalau ada saudara kita yang bodoh, enggak sekolah, enggak punya biaya, miskin, saudara enggak bisa mengikuti pendidikan, itu saudara kita. Sedihnya dia harus jadi sedih kita, duka dia harus jadi duka kita. Maka orang Islam yang punya ilmu, turun ajarkan mereka. Jadi nggak boleh ada orang Islam udah punya ilmu, saudara pelit dengan ilmunya. Oh, ada umat Islam di bawah nggak ngerti tata cara sholat, nggak tahu tata cara wudhu. Saudara mau masuk pesantren nggak punya duit. Hei, umat Islam yang punya ilmu, turun, kumpulkan mereka, ajarkan, berikan kau punya ilmu. Itu namanya persaudaraan Islam. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya kasih contoh yang ketiga. Saudara, ada umat Islam yang teraniaya, terzolimi, dibunuh, digenosid, dibantai, disiksa. Itu saudara kita. Itu bagian daripada diri kita. Nggak boleh kita diam, kita tidak peduli. Air mata mereka mesti jadi air mata kita. Sakitnya mereka harus jadi sakit kita. Turun, bantu mereka. Apakah bantu dengan uang? Apakah bantu dengan obat-obatan? Apakah bantu dengan pakaian? Apakah bantu dengan makanan? Atau setidaknya bantu mereka dengan doa. Bantu dong. Seperti yang terjadi di Palestina, saudara. Puluhan ribu saudara-saudara kita dibantai, dibunuh setiap hari. Harus peduli. Harus peduli. Peduli sekemampuan kita. Yang punya duit kirim duit. Di Indonesia banyak kok lembaga-lembaga yang mengumpulkan bantuan untuk Palestina. Bantu di NU ada, di Muhammadiyah ada, di Dewan Dakwah ada, saudara, di BKMT ada, saudara. Kumpulkan, bantu. Makanya saya sakit hati. Begitu ada oknum pejabat yang bicara, itu kan urusan orang Arab, bukan urusan kita. Itu kan urusan bangsa Palestina, bukan urusan bangsa Indonesia. Kurang ajar, biadab. Itu urusan kita umat Islam.
Dan Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, apa kata Nabi? Malam yahtamma bi umur muslimin falaisa minhum. Barang siapa ada orang Islam enggak peduli dengan urusannya kaum muslimin, falaisa minhum, dia tidak termasuk golongan orang Islam. Ini sabda siapa? Sabda siapa? Percaya dengan Nabi, yakin dengan Nabi, ngaku orang Islam, dengan penderitaan orang Islam dia nggak peduli, ngomong kosong. Kalau dia mengaku persaudaraan Islam, saudara, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Contoh yang terakhir, kalau saya mau beri contoh terlalu banyak. Kalau ada umat Islam yang maksiat, ada umat Islam yang judi, ada umat Islam yang berzina, ada umat Islam yang narkoba, ada umat Islam yang korupsi, ada umat Islam yang LGBT. Maaf Bu ya, di Pringsewu saja itu sudah ada data informasi di medsos. Ada grup medsos, grup LGBT anggotanya 11.000 anak muda. Itu baru di Pringsewu, belum di tempat lain. Hati-hati loh, ini tantangan kita. Saat ini mungkin belum terasa, nanti ke depan akan rusak-rusakan generasi kita. Ya mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan Kabupaten Lampung Utara, para ulamanya, para kiai, para tokoh ormas Islam bersama Pak Bupatinya dengan Ketua DPRD-nya bisa duduk bareng rembukan untuk mengeluarkan satu perda atau perbub, saudara, tentang LGBT yang sifatnya bukan hanya melarang, bukan, tapi sifat perda tersebut bagaimana mensosialisasikannya ke masyarakat, bagaimana mencegahnya. Kalau yang sudah terlanjur kena, bagaimana merehabilitasinya, bagaimana mengobatinya. Alhamdulillah saat ini yang punya perda lengkap soal LGBT itu Kabupaten Garut di Jawa Barat. Lengkap, ulamanya bersatu, kiainya bersatu, pondok pesantrennya bersatu. Di sana NU-nya, Persisnya, Muhammadiyahnya, saudara, rame-rame bersatu dan keluarlah yaitu peraturan dari bupati maupun perda dari daerah tentang LGBT. Bagus tidak? Bagus tidak? Kira-kira kalau di Lampung Utara ada perda melarang, itu perda anti LGBT, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Nah itu perjuangkannya dengan elegan. Saya tadi ketemu Bapak Bupatinya baik, santun, agamis, saudara. Nah kalau punya bupati baik, rangkul. Kalau kiai nggak ngerangkul, ormas Islam nggak ngerangkul, tokoh Islam nggak ngerangkul, nanti penjahat yang ngerangkul. Hati-hati, bahaya tidak? Bahaya tidak? Maka itu saya mau tanya di sini nih, antara ulama, bupati dengan rakyat, siap bersatu, siap bersatu, takbir. Kita lanjutkan, kalau ada saudara kita yang maksiat, itu saudara kita. Maksiatnya musuh kita, orangnya bukan musuh kita. Maksiatnya kita berantas, orangnya kita sadarkan. Maka itu, saudara, Nabi pernah bersabda kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Hei sahabatku, kata Nabi, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman au mazluman, baik dia zalim atau dizalimi. Sahabat kaget Bu. Kata sahabat, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia itu dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman. Tapi bagaimana kami menolong dia justru dia sendiri yang zalim? Bagaimana menolong orang zalim? Kalau orang belum dizalimi kita tolong, tapi yang zalim kok harus ditolong, bagaimana ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Singkat Nabi mengatakan, tahjuzuhu an zulmiki fadzalika nasr. Kau cegah dia dari kezalimannya, kau cegah dia dari kejahatannya, begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Kira-kira jelas gak Pak? Jelas gak Bu? Jadi orang-orang yang maksiat perlu ditolong tidak? Perlu, bukan
yang bikin maksiat, tapi dari maksiatnya. Kira-kira jelas. Jadi kalau ada orang maksiat kita diam, bohong kita ngerti persaudaraan Islam. Kalau kita mengerti persaudaraan Islam, orang yang maksiat di sekitar kita, mereka saudara kita, mereka tubuh kita, mereka bagian dari diri. Turun amar ma'ruf nahi munkar, cegah, stop mereka daripada kejahatannya. Begitulah kita mengerti persaudaraan Islam. Kira-kira jelas tidak semua? Nah, kalau begitu saya tanya, ajaran Islam indah tidak? Bagus tidak? Nah, kalau begitu semua saya mau tanya di sini, siap membangun Lampung Utara dengan iman dan takwa? Siap membangun Lampung Utara dengan amar ma'ruf nahi munkar? Siap semuanya? Alhamdulillah. Nah, kenapa saya berapi-api bicara soal ini, Bu? Hancurnya negeri-negeri akibat banyaknya kemaksiatan. Kalau di negeri kita maksiat terus dibiarkan, bagaimana negeri ini mau berkah? Semua ceritanya badah thayyibah, badah thayyibah. Bagaimana mau badah thayyibah kalau nggak ada iman takwa? Bagaimana mau badah thayyibah kalau korupsi di mana-mana? Udah gitu korupsinya makin menjadi-jadi. Betul? Betul? Nah, maka itu yuk saya mau ajak semua, mari kita lawan korupsi secara bersama-sama. Setuju? Siap lawan korupsi? Betul? Bu, Indonesia ini bangkrut bukan karena subsidi, bukan, tapi karena korupsi. Dulu subsidi banyak, betul? Ada subsidi BBN, ada subsidi pertanian, ada subsidi nelayan, ada subsidi kesehatan, betul? Nggak ada kita bangkrut karena subsidi, tapi bangkrut karena apa? Indonesia bangkrut karena negerinya luas, Bu. Apa karena negerinya luas? Apa karena penduduknya banyak? Enggak, bangkrut karena apa? Salah satu mantan daripada pimpinan KPK, Bambang, saudara, itu mengatakan apa? Kalau pertambangan di Indonesia tidak dikorupsi, itu seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan gaji buta 20 juta rupiah per bulan. Bu, cakep gak? Indonesia kaya gak? Tapi kenapa kok ternyata akhirnya bangkrut? Gara-gara apa? Korupsi. Betul? Betul? Sekolah jadi mahal gara-gara apa? Rumah sakit jadi antri gara-gara apa? Semuanya gara-gara preman merajalela gak? Preman merajalela gak? Di mana-mana ada preman, betul? Betul. Kenapa preman banyak? Karena di backing oleh oknum-oknum aparat. Kalau nggak di backing nggak berani preman, saudara. Di backing banyak ormas preman, backingnya itu oknum aparat. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada oknum aparat toran dari preman, korupsi bukan? Korupsi. Pungli itu korupsi, nyogok itu korupsi, betul? Artinya gara-gara korupsi preman merajalela, gara-gara preman merajalela maksiat di mana-mana. Jadi semuanya gara-gara apa? Jawab yang kompak. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Bu, ada yang nanya saya, Habib, ini di pusat sana di Jakarta kayaknya lagi rame, Habib. Ini ribut sama ini ribut sama ini. Kok Habib kelihatannya tenang-tenang saja? Kok Habib diam-diam aja? Kok Habib nggak bikin aksi 212 lagi sih? Jawab jangan. Kapan? Bulan depan deh saya datang lagi. Bu, jawab boleh? Saya jawab, saya bilang saya bukan nggak mau bersuara, cuman ini di pusat setan sama setan lagi berantem. Setan lagi. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan. Pisahin jangan. Kalau perlu adu lagi. Betul. Betul. Ada yang protes saya, Habib kok ngadu-ngadu, kan haram Beb ngadu-ngadu.
Yang haram adu domba. Bu, adu domba haram. Adu domba, adu manusia apalagi haram. Adu domba haram, adu manusia lebih haram. Adu setan, adu setan boleh, kadang-kadang wajib. Bu, makanya karena setan lagi ribut, saya lebih suka gelar tikar, taruh kopi Lampung, nonton setan ribut. Setuju? Setuju? Biarin setan berantem, ntar setan yang satu kan kalah, yang satu kan kecapean, yang kecapean kita jorokin. Amin, amin. Nah begitu saya tanya, setuju gak begitu? Setuju gak begitu? Betul bu, setan lagi ribut, betul? Betul? Tahu setannya? Tuh anak muda nanya, setannya siapa beb? Lu jangan tanya. Bukan kalau dia tanya saya jawab, pulang dari Lampung ditangkap. Masya Allah, jangan dijawab, betul. Tapi yang dia jawab barusan betul, tuh dia tuh namanya tuh. Ya Allah, doain aja bu, biar negeri kita berkah, amin. Nah saya nggak mau berpanjang lebar lagi, karena kita sudah mau masuk waktu sholat asar. Insya Allah pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doakan sepulang dari Lampung, saya dan rombongan akan berangkat ke Aceh. Darurat. Ulama, santri, saudara di sana sudah bersatu dengan masyarakat, dengan pemerintahnya. Mereka marah besar. Bagi kita mungkin persoalan 4 pulau biasa-biasa saja, tapi bagi Aceh bukan hal biasa. Itu 200-an tahun masuk wilayah Aceh, tiba-tiba ada yang usil, pulau orang mau dicolong. Bu, kayak nggak ada kerjaan, betul. Aceh lagi tenang, Aceh lagi adem. Semenjak perjanjian Helsinki, alhamdulillah, GAM dan TNI gandeng tangan, bangun Aceh, nggak perang lagi. Bagus gak? Bagus gak? Saudara jangan diganggu. Saya heran ini kok ada menteri tuh pulau dari Aceh kok mau dipindahin ke Sumatera Utara, ada apa sih? Selidik punya selidik. Ternyata 4 pulau tadi banyak minyaknya, banyak gasnya. Oh, ada urusan duit. Oh, di situ kalau nanti maling-maling mau nyolong dari Aceh nggak bisa. Tarik dulu keluar Aceh, baru dicolong. Dasar maling. Begitu saya lihat mau dikasih siapa? Mau dikasih mantunya si itu. Tahu gak? Tahu? Bu, jangan nyebut dong bu. Tapi yang ibu sebut benar. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, saudara setuju tidak kalau Aceh damai? Setuju tidak kalau Aceh tenang? Setuju tidak? Jadi kita minta para pejabat jangan bikin betul? Nah ini sebagai penutupnya ya kawan. Penutup. Ini pejabat sekarang saya kaget. Bu, saya mau tanya ibu-ibu yang sudah umur di atas 50. Dulu bu di zaman Pak Harto, itu yang namanya pejabat, menteri, gubernur, bupati. Itu kalau bicara rapi, bicara santun, sopan, duduknya juga nggak angkat kaki. Betul? Betul? Ini pejabat di Jakarta sekarang ngomongnya kayak preman. Kasar saudara, duduknya angkat kaki. Udah nggak ada etika. Ada pejabat, ibu-ibu ngeluh, kata ibu-ibu apa nih? Ibu-ibu bilang cabai mahal. Dijawab sama pejabat, nanam sendiri. Bu, ibu ngomong begitu dijawab nanam sendiri, kesel gak? Kesel gak? Nanti kalau ibu-ibu bilang telur mahal, masa mau dijawab nelor sendiri? Kacau tidak? Ibu-ibu lagi nih, bapak-bapak nih punya motor, ini beli bensin mahal. Apa dia bilang? Ya kalau mahal jangan punya motor. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Jawabnya enak banget saudara. Mahasiswa bilang Indonesia gelap. Ada pejabat yang jawab, kau yang gelap. Kalau mahasiswa bilang gelap, panggil mahasiswanya, tanya gelapnya di mana? Apa maksud gelap? Kalau mahasiswa bilang maksud kami gelap, penegakan hukumnya belum beres, korupsinya belum diberantas, judinya masih ada di mana-mana.
terima itu masukan, kerja. Betul, betul. Ada lagi pejabat yang kurang ajar, saudara. Begitu masyarakat nih dari mana-mana rakyat protes, apa dia bilang? Jangan protes-protes kalau nggak punya jasa kepada negara. Keluar saja dari Indonesia. Wow. Saya udah nggak ada kata-kata lagi, udah ngelihat begitu tuh. Kacau tidak? Nah ini yang saya penutup di sini nih, oleh-oleh nih. Saya mau tanya sama ibu-ibu semua, jawab yang kompak. Kita beli baju kena pajak gak? Bayar pajak gak? Beli jilbab bayar pajak gak? Bapak-bapak beli piki bayar pajak gak? Beli bensin ada pajak ya gak? Bayar listrik ada pajak ya gak? Isi pulsa kena pajak ya gak? Saudara, apa yang kita nggak bayar pajak? Berarti ibu-ibu bapak-bapak semua bayar pajak tidak? Berarti kita setor ke negara, betul? Berarti rakyat jasa tidak kepada negara, berjasa tidak kepada negara. Enak aja dia ngomong, rakyat nggak ada jasanya, nggak usah protes-protes. Bala lu bominyan, kurang ajar. Ini pejabat punya 16 perusahaan, namanya masuk ke Panama Papers, saudara. Panama Papers itu orang-orang yang melari dari pajak, menggelapkan pajak, dia simpan di sana, saudara. Justru saya meminta, itu pejabat yang ngatain rakyat tidak ada jasa, dia punya 6 perusahaan, sudah diaudit belum? Sudah bayar pajak belum? Jangan-jangan dia yang tidak bayar pajak, betul? Takbir. Saya kadang-kadang ngelihat kumisnya kesel, mau tarik tuh kumis. Lu tahu gak? Tahu? Lu jangan disebut dong. Ada Pak polisi gak di sini? Pak tuh yang nyebut tuh Pak. Bukan saya Pak. Nanti saya pulang jangan dijegat Pak ya. Saya mau pulang aman-aman, tuh yang nyebut Pak, ketarain tuh Pak. Bu, tapi di sini emang pinter-pinter. Saya nggak nyebut udah tahu semua. Alhamdulillah. Berarti apa? Berarti Bapak Ibu mengikuti berita. Berarti mengetahui suasana. Alhamdulillah. Nah, kira-kira jelas Bu ya. Nah baik, sekarang yuk kita tutup acara kita dengan sholawat asghilid zalimin bidzalimin. Setuju? Apa tuh asghilid zalimin bidzalimin? Doa kepada Allah dengan keberkahan sholawat kepada Nabi supaya orang zalim dibikin sibuk sama orang zalim. Itu dia tuh yang saya sebut tadi, setan lawan setan. Berarti saya tanya, doa umat digobol tidak? Digobol tidak? Itu selawat asghilid zalimin bidzalimin kalau BKMT nih, itu dari zaman Kiai Haji Abdullah Syafi'i 30 tahun yang lalu itu udah diamalkan di majelis-majelisnya saudara. Nah sekarang ini di pesantren, di mimbar, di majelis taklim, di masjid banyak yang baca, Allah gabulkan. Akhirnya saudara, setan ribut dengan setan. Alhamdulillah. Ayo